Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah Laila. Di video kedua ini kita akan membahas tentang bagian otak dan fungsinya. Mari kita simak yuk apa aja itu bagian otak dan fungsi-fungsinya. Otak kita mempunyai 3 bagian utama, yaitu otak besar cerebrum, otak kecil cerebrum, dan batang otak brainstem. Berikut ini penjelasannya. Otak besar cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak kita. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengatur gerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri tubuh untuk mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Begitulah sebaliknya. Fungsi otak kanan dan kiri. Fungsi otak kanan yaitu analisis, logis, realistis, teratur dan struktur, dan dapat diandalkan. Sedangkan fungsi otak kiri yaitu emosional, inovasi, imajinatif, kreatif, dan suka mengambil resiko. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berfungsi dalam intelektual, seperti proses berpikir, penalaran, memecahkan masalah, pengemalian putusan, dan perencanaan. Berikutnya lobus parietal yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Berikutnya ada lobus temporal bagian samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan di berbicara. Lobus oksipital yang terakhir yaitu belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Yang selanjutnya ialah otak kecil, cerebrum. Otak kecil terletak di bawah otak besar. Pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus oksipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil ini bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Yang terakhir yaitu batang otak brainstem. Batang otak adalah terikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak ini terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Otak tengah adalah pusat-pusat untuk mengatur gerakan otot mata dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Bagian penting otak lainnya selain ketiga struktur utama tadi, terdapat bagian-bagian otak lainnya yang tidak kalah penting, yaitu cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak serta saraf tulang belakang. Yang kedua adalah meninges. Meninges adalah lapisan atau membran tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Ada 3 lapisan meninges, yaitu durameter, lapisan luar paling tebal,
Lapisan arachnoid, membran tengah dan tipis, dan diameter lapisan dalam. Yang ketiga yaitu korpus kolosum. Korpus kolosum adalah seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Yang keempat yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah organ kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Yang kelima yaitu ventrikel. Ventrikel adalah ruangan berisi cairan di dalam otak. Ada 4 ventrikel otak, yaitu 2 ventrikel di samping di belahan otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. Ventrikel disaling terhubung satu sama lain, serangkaian tabung. Cairan di dalam ventrikel inilah yang disebut cairan cerebrospinal. Dan yang keenam, saraf kranial. Terdapat 12 pasang saraf kranial dengan fungsi spesifik di area kepala dan leher. Satu pasang saraf kranial pertama berada di otak besar, sedangkan 11 pasang lainnya ada di batang otak. Fungsi saraf kranial antara lain mengendalikan pergerakan mata dan otot wajah, mempengaruhi indera perasa dan pendengaran, menjaga keseimbangan tubuh, dan mengendalikan otot-otot dan kinerja organ di dalam tubuh. Dan yang terakhir, sistem limbik. Sistem limbik ini berperan dalam mengendalikan amarah dan rasa takut serta mempengaruhi daya ingat. Karena rumit dan canggih fungsi otak, hingga saat ini kemampuan dan fungsi otak belum diketahui sepenuhnya. Itulah alasan mengapa masih banyak penelitian yang dilakukan untuk mengenal lebih lanjut fungsi dari setiap bagian otak. Untuk menjaga kesehatan otak, kita disarankan untuk rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, melatih kemampuan otak dengan senam otak, menjaga tekanan darah serta kadar gula dan kolesterol, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Baiklah, mungkin hanya sampaikan lewat video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.